surat Al-Baqarah 273. Mereka itu kan dikenal dari tidak minta-minta, ya, la yas'aluna nasa ilhafa, tidak meminta-minta pada manusia secara terhadap dirinya. Tetapi mereka sebetulnya butuh. Tapi orang-orang yang bodoh saja yang tidak tahu, wah dianggap kaya artinya berhati sabar kayak gitu. Di akhir ayat, dan apa yang kau infakkan dari yang baik, kebaikan kamu, fa inna wa bi'alim. Ayat di sini, ayat berikutnya Allah tegaskan, sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan hartanya, entah itu atau waktu malam atau siang hari, secara rahasia atau terang-terangan, mereka pasti akan mendapat balasan. Seperti fenomena misalkan memberi makan waktu malam hari, keliling, orang-orang yang gelandangan, pinggir jalan, makin miskin dikasih makan. Itu apakah benar? Saya benar apa? Mereka juga ini. Daripada kita sendiri yang kadang tidak sampai memberikan makan pada mereka-mereka yang pinggir jalan di trotoar. Kita apakah mereka itu juga itu baik, Pak? Jangan diolok-olok. Merasa diri kita paling benar. Waktu malam memberikan makan sahur. Kan ada kegiatan mahasiswa atau anak-anak muda ataupun orang tua atau yayasan berikan makan waktu malam. Siapa yang masih kurangnya belum makan dikasih makan. Kegiatan-kegiatan itu yang plus, yang baik juga. Tapi harus hati-hati karena banyak kejahatan waktu malam hari. Di sini Allah menegaskan pasti mereka akan dibalas, Pak. Tidak ada yang gratis di dunia ini, pasti akan dibalas. Dan Allah tegaskan bagi mereka yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya itu tidak akan cemas, Pak. Tidak ikhlas, Pak. Semua harta ini adalah pinjaman dari Allah. Ya. Dan Allah pasti akan diminta sebagian dari rezeki kita. Karena Allah meminjamkan kamu, Allah juga akan ambil. Kamu tak kasih juga harus saya minta. Untuk apa? Untuk seluruh manusia juga. Tidak akan mungkin merasa berduka, cemas, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Senang, Pak. Orang yang senang membagi itu kebahagiaannya bisa diukur dengan uang, Pak. Benar. Bahagianya itu tidak bisa diukur, Pak. Memberikan seperti kita sedekah pada keluarga kita, pada fakir miskin itu senang, Pak. Karena ya ini janji Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Senang. Semakin dia memberi, semakin dia memberikan itu akan menambahkan kesenangan pada dirinya. Karena yakin pada Allah, pada janji Allah itu pasti hak dan Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Ya, surat 40 55 dan ini 55 dan 77. Ini ayat ini sama ya. Coba kita baca. Sebenarnya ayatnya banyak tentang janji Allah ya, tapi saya ambil ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbik bil 'ashyi wal ibkar. 40 Al-Mu'min 55. 40 Al-Mu'min 55. Maka
bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, hak, logis, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi hari. Ayat yang di surat yang sama 77-nya, Fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuryannaka ba'dalladzi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Surat 40 Al-Mu'min 77. Maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu benar, hak atau logis, meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian azab atau siksa. Na'iduhum, kami ancamkan kepada mereka ataupun kami wafatkan engkau sebelum mereka mati, namun kepada kamilah mereka akan dikembalikan, kepada Allah akan dikembalikan. Ya. Di sini Allah jelaskan bahwa janji Allah itu pasti hak, logis, benar. Ya. Karena apa? Memang hukum semesta demikian logis. Di dalam hukum semesta sunatullah itu, yaitu hukum pertukaran pasti. Siapa yang menukarkan ya hartanya untuk mencapai ridha Allah, ya pasti Allah akan balas. Itu sunatullah, Pak. Janji Allah hak, logis, benar. Maka perintahnya fasbir, bertabahlah, bersabarlah dalam kehidupan ini, dalam mencapai, mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh cobaan. Dicoba dengan harta, tak itu baik atau buruk. Kan surat 2135 ya. Ulu nafsin daikon berwarna bisyari wal khairi fitnah. Itu semuanya ujian. Kita pasti diuji oleh Allah. Topai harta yang melimpah diuji oleh Allah. Nah. Kemudian surat 64 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Intum ridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Surat 64 At-Taghabun ayat 16. Maka bersabarlah kamu pada Allah, sabarlah kamu, bertakwalah kamu pada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 17-nya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia Allah melipat gandakan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Ya. Saya baca kurang lebih artinya demikian. Takwa, bertakwalah, takutlah, insaflah, sadarlah kepada Allah. Menurut apa yang kamu sanggupi, ya.
dengarkanlah perintah-perintahnya dan taatilah perintah-perintah Allah. Kemudian nafkahkanlah, infakkanlah hartamu yang itu lebih baik semuanya adalah untuk kamu sendiri. Kita infak, sebetulnya kita untuk kita sendiri, Pak. Bukan untuk orang lain. Jenengan itu membantu pada orang itu sebetulnya bantu kita diri sendiri, Pak. Kita jangan berpikir saya mengeluarkan itu rugi, tapi sebetulnya mengeluarkan itu adalah untuk diri kamu sendiri sebetulnya, Pak. Kalau orang Jawa kata tolak bala itu, Pak. Jadi jenengan itu adalah kaca dari orang lain. Kalau orang lain itu berbuat jelek pada jenengan, oh berarti jenengan itu adalah ya waktu ini penjasa jelek. Kaca, orang-orang lain itu adalah kaca diri kita. Saya berbalik. Jadi seperti pemantulan, Pak, energi dari energi. Kita mengeluarkan energi yang baik, akan mendapatkan energi yang baik. Seperti kaca. Dalam semesta raya ini semuanya energi, Pak. Surat 2435 itu kan surat An-Nur, nurun ala nur. Semuanya partikel di alam semesta raya itu adalah partikel energi Allah. Cahaya di atas cahaya. Jadi dan kita semua manusia adalah percikan cahaya dari Allah. Energi dari Allah. Allah nur samawat, Allah adalah nur cahaya alam semesta raya ini. Wa may yunqasuhan nafsi, dan siapa yang selamat dari kepikirannya, maka dia termasuk orang-orang yang muflih, orang yang menang, Pak. Orang yang selamat dari kepikirannya, tidak apa ya istilahnya itu kikir, Pak. Hartanya itu akan selamat di dunia dan akhirat. Itu riduma qadan hasanah. Ayat ini nampak 17 apa ngubur. Jikalau kamu meminjamkan Allah pinjaman yang baik, ya, di tengah keluarkan sedekah, Allah akan menggandakan, Pak. Makanya ada orang yang keluarkan hartanya, Pak, orang tambah melarat, Pak, tambah sugih, Pak. Ada yang seperti itu, Pak? Banyak, Pak. Dan itu malah dipercaya oleh orang-orang yang non muslim, Pak. Orang-orang semakin banyak belakang kok habis sih, Pak. Itu malah dia percaya ini karena dia percaya dengan hukum pertukaran, Pak, hukum alam semesta. Dan bagi orang yang muslim karena akan mendapatkan apa? Maghfirah wa yaghfir lakum wa mau syakur alim. Dan Allah itu maha menghargai, Pak. Kita menghargai diri kita, harta kita mengeluarkan sedekah, Pak. Allah maha menghargai lagi maha menyantun. Nah ini ayat ini contohnya sebetulnya banyak dengan ada istilah madalladzi yu'ridu muqaddan hasanan fayudha'if lahu. Ya, itu kan ayatnya banyak. Sampai terus ya, madalladzi yu'ridu qaddan hasanan fayudha'ifahu. Itu di ayat mana, Pak? Coba kita buka surat Al-Baqarah 245. Ayat ini sering kita dengar ya, Pak, ya.
dari Al-Baqarah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 245. Man siapa barang siapa yang menjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan kelipatan yang banyak, dan Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya, dan kamu akan dikembalikan. Nah, ayat ini janji Allah, Pak. Siapa yang mampu meminjami pada Allah pinjaman yang baik dengan melakukan sedekah, akan dilipat gandakan, lipatnya banyak. Janji Allah, Pak. Dan pasti Allah akan menyebutkan, mengurungkan atau memuaskan pada diri masing-masing hambanya, ya, dan padanya Allah akan kamu dikembalikan. Jadi kita harus yakin, Pak, anna wa'da wa haq 455 atau 77. Sesungguhnya janji Allah. Ayatnya banyak ini sebetulnya, Pak. Saya tulis itu banyak sekali. Bahwa anna wa'da wa haq, bahwa janji Allah itu hak, logis, benar, tidak akan menyalahi. Karena hukum semesta raya, hukum pertukaran. Nah, ayat yang lain, Pak, surat 5:12. Ini pelan-pelan yang dari ayat 2 terus 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayi'atikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Surat 5 Al-Maidah ayat 12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dan kami telah mengangkat di antara mereka 12 kesukuan pemimpin, dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh jika kamu menjalankan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka pasti akan aku hapus darimu kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan kamu ke dalam jannah atau surga yang mengalir di bawahnya, atau di sini bergerak siang-siang di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang menolak setelah itu di antara kamu, maka sesungguhnya dia telah tersesat pada jalan yang lurus. Ya, ayat ini kepada Bani Israel, ya. Yang korelasinya Taurat dan Injil itu kan ya sama dengan Al-Quran, bahwa Allah telah mengambil mitsaq perjanjian pada Bani Israel, akan kami bagian dari mereka 12 penguasa, ya, dari Bani Israel sendiri. Terus Allah berfirman, Aku Allah bersamamu. Jikalau kamu mendirikan sholat tidak seperti sholat, Pak.
kamu memberikan zakat atau pencerdasan, kamu beriman pada Rasul-Rasul dan bantu mereka dan meminjamkan pinjaman yang baik. Wa aqrabukus korban hasanah. Korban hasanah itu adalah pinjaman yang baik, itu memberi sedekah, ya. Akan kami hapus laukafirana ankum sayiatikum. Akan kami hapus dosa-dosamu, kejahatan-kejahatan yang akan menimpa dari kamu. Itu kan istilah orang Jawa kan tolak bala itu. Walaupun khilanat jannatin tajri, dan pasti akan kami masukkan kamu sekalian pada surga. Ini janji Allah. Tidak ada yang gratis Pak di dunia ini. Cawali tadi ya, tidak ada gratis di muka bumi ini. Harus makan sedekah. Kita mau makan di restoran aja harus bayar apa? Jadi kan makan di restoran terus pencik gitu lah. Tidak ada Pak. Jadi kan manggil tukang mau bangun rumah ini gratisan tidak ada Pak. Kecuali gotong royong ya Pak ya. Gotong royong pun juga harus mengeluarkan uang untuk makan, sarapan. Jadi yang gratis di dunia ini semuanya harus ditukar. Namanya hukum pertukaran. Itu pasti dalam semesta raya ini. Tidak zaman dahulu, jika akan datang pasti. Nah, ayat selanjutnya Pak, surat 57 11 sama 18 Pak. Surat Al-Hadid A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'dalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Surat 57 Al-Hadid ayat 11. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia atau yang besar. Nah, ini janji Allah juga. Ayatnya banyak, bukannya satu. Akan dilipat gandakan Pak. Jenengan warna sedekah pasti Pak. Dilipat gandakan balasannya. Itu janji Allah. Madalladzi qurdu wa qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Walahu ajrun karim, yaitu balasan yang mulia. Surat 57 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu wa qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Surat 57 Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki dan orang-orang yang bersedekah baik yang perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Nah, ini janji Allah juga. Barang siapa, entah laki-laki, entah itu perempuan, yang bersedekah mengeluarkan hartanya dan meminjamkan Allah pinjaman yang baik akan digandakan. Jadi Allah ya, digandakan Pak.
dan mereka pasti akan mendapatkan ajrun karim. Itu kan sinonim Pak, 11 dan 18. Ayat yang lainnya, ini surat 4 At-Taghabun. Tadi surat 17 sudah ya, nanti sudah sama ini. Terus kemudian surat Nampak 17 ayat yang ke-7. Ayat ke-7 Nampak yang 7 Pak. Oh maaf, salah. Surat 73, maaf. Surat 73. Ini tentang ayat ini juga Al-Muzammil Pak. Ayat ini kan sering kita baca, ayatnya panjang. Ayat paling terakhir Pak. Ayat ini kan terkenal Pak ya. Ayatnya panjang Pak, karena berhubungan dengan Qiyamul Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridu waha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa a'damu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Surat 73 Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Muzammil 74, 73 Muzammil. 73 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, tengah malam, atau sepertiganya, maksudnya 1/3 malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di bumi mencari keridhaan Allah, karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang lebih baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat itu untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kan berhubungan dengan kita, ini perintah ya Pak, bahwa Allah menunjukkan bahwa ini sebetulnya kan surat 3, 113 dan surat ya yang lainnya banyak ya, tentang tahajud surat 17, 79. Tahajud itu apa? Bukan sholat Pak ya Pak Samadil, itu bangun malam.
Ya, kita bangun malam kita nonton bola. Apa? Ya, kita bangun malam itu untuk yatruna ayatillah, menganalisa, mentelaah ayat Al-Quran, baik dengan beribadah secara sholat atau juga membaca Al-Quran. Suratnya surat 113. Laisu saw min ahlil kitabi yatruna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Surat 3 113. Waktunya waktu malam hari sepertiga, ya, sulu sayil laili atau isfahu, waktu jam 12 malam, atau sepertiga, apa, 2/3, wa sulu sahu wa ta'ifatun minal lail, ya, jam pokoknya pada isya gitu. Sebelum tidur atau bangun tidur, lebih baik waktu tidur, namanya fatah hajat, lebih baik itu bangun malam setelah tidur. Kan perintahnya fatah hajat. Kalau sudah tidur kan fresh, Pak. Itu energi luar biasa waktu malam hari, Pak. Kita tenang, kita berbicara, berkomunikasi pada Allah, itu kan tenang. Kalau jenengan waktu siang hari kan sudah sibuk, cepet-cepet, ya, dalam keadaannya kurang tenang, ya, itu kan beda. Ya, itu kan contohnya surat 7320 kan, surat 309, 7379. Ya, terus ayatnya kan banyak, ya. Pa'ambir Barokat ya. Terus Allah juga laila wa nahar, Allah yang menentukan malam dan siang, yang mana Allah mengetahui dan akan mencatat apa perbuatan kamu semuanya, lalu beritahu batasmu. Nah, perintahnya Faqra ma tayassara minal Qur'an, ya bertahap-tahap semampumu. Kalau misalkan jenengan bisanya baru belajar, baru masuk Islam, ya baca basmalah, terus Al-Fatihah, dan apa itu tasbih, tahmid, kemudian ya tahiyat, itu kan belajar bertahap-tahap. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Kalau sudah meningkat, ya harusnya lebih mendalami, sering ikut kajian ya, kajian Quran, tilawah Quran, mentelaah Quran. Tilawah itu mentelaah, talayatulnya mentelaah, bukan baca, ya. Dan sebetulnya kalau waktu malam hari itu kita betul-betul sangat mudah untuk kita itu berzikir. Zikir itu apa? Mengingat-ingat ayat-ayat Al-Quran. Tenang, Pak. Jadi keadaan itu waktu itu tenang, sangat bisa menyerap semua apa ilmu, Pak. Gitu kan. Misalkan sebagai mahasiswa, pelajar, anak-anak kita itu waktu malam hari luar biasa. Menyerap ilmu itu waktu malam hari, Pak. Apalagi setelah tidur malam, Pak. Saya di pondok itu saya biasakan malam untuk bangun ya belajar dengan semprot itu, ya. Karena kan waktu malam sudah dimatikan listrik itu. Nah, pakainya kan listrik kalau di sana itu listrik diesel, ya. Ini saya cerita. Itu kan mau tidak mau harus beli semprot untuk ini. Ya alhamdulillah kami bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada di pondok itu dengan cepat. Menghafal Quran, menghafal beberapa ilmu-ilmu kan sangat cepat sekali itu, Pak, waktu malam hari. Karena memang luar biasa waktu malam hari, energinya itu, frekuensi dan vibrasinya luar biasa, sangat mudah sekali untuk menerima ilmu. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian di sini Allah mengetahui ada yang sakit, ya, di antara kamu, dan yang lainnya juga mencari karunia Allah.
Jadi Allah memahami dari keadaan hamba-hambanya. Dan yang lainnya juga harus ketika untuk berperang dalam garis hukum Allah, ya, itu juga diwajibkan bagi mereka yang sehat, bukan yang sakit, ya. Di sini kan ada yang sakit, terus tidak bisa berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah karena keterbatasan kemampuan, baik harta ataupun badannya. Sedangkan yang lainnya dalam garis hukum Allah. Ya. Dirikanlah sholat, perintah Allah, berilah zakat, kecerdasan, dan pinjamilah Allah, ya, dengan pinjaman ini yang berguna surat Al-Baqarah 245, 512, 579 dan 18. Semuanya ini adalah yang akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu balasan yang besar, ajrun adi wa ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim, dan mintalah Allah wa ajrun wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim, penyayang. Dari ayat-ayat ini Allah ya sudah pasti, ya. Jadi kita itu di hidup dunia ini itu pasti dari yang gratis, Pak. Harus ada alat tukarnya, Pak. Kita berpuasa itu juga apa? Untuk menukar diri kita itu pada Allah, mencapai titik yaitu sebagai orang yang bertakwa. Tidak ada yang orang mau bertakwa tanpa ada pekerjaan amalan yang berat, Pak. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Pak. Semuanya ditukar, ya. Semuanya harus ditukar dengan, bahkan orang yang mau orang yang sudah meninggal itu pengennya kembali ke dunia ini itu apa? Mau langsung apa, Pak? Kan ayatnya pernah melihat itu, ya, di mana? Surat 63 dari 10, Pak. Orang yang sudah meninggal, Pak, pengennya hidup lagi untuk bersedekah. Kan sia-sia kalau misalkan kita dalam hidup kita selama ini tidak sedikit pun dalam hidup kita untuk melakukan sedekah. Surat Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Artinya Surat 63 Al-Munafiqun ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepadamu salah seorang di antara kamu kematiannya. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ini sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Telat. jadi kita ini ya gimana, Pak, ya? Ini udah kita, jadi jangan menunda-nunda. Nafkahkanlah, infakkanlah dari apa yang telah aku berikan rezeki daripadamu sebelum datang seorang dari kamu itu yang mati, Pak. Kalaupun orang yang sudah mati, itu mereka itu seakan-akan, ya Allah, sedetik saja saya ingin kembali. Rugi, Pak, merasa dirinya rugi sekali. Ya, kalau ini ajal dekat ternyata saya belum bersedekah karena kikir. Nah, ini bocoran Allah, ya. Jadi seakan-akan orang yang kikir ini
nanti matinya seperti gini. Saya puluh lawan akhor mati. Janganlah tunda kematian saya. Saya ini belum sodako, saya harus bersodako dulu. Padahal Allah tidak bisa, dan ketetapannya, hukum semestanya tidak bisa. Yaitu di surat 6:11 ya, Allah tidak akan mengakhirkan, melambatkan ajal seseorang. Surat 6:11 itu kan ajal sudah ditetapkan, tidak bisa dilambatkan, diakhirkan. Ya kan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wa huwa khabirun bima ta'malun. Makanya selama kita masih hidup, dimaksimalkan ya kebaikan-kebaikan kita sebagai orang yang beriman ya. Jadi kan surat ini kan berhubungan surat 6:30 itu ayat sebelumnya dan sesudahnya ya. Di surat 6:3-9 Pak. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ya amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melupakan, menghinakan, memperolahkan diri kamu itu dengan harta kamu, Pak. Anak-anak kamu banyak tapi tidak bisa sedekah. Hartamu banyak tetapi tidak mau sedekah. Itu kamu menghinakan dirimu sendiri, memperolok-olokkan dirimu sendiri. Dari pikir atau ingat Allah. Dan siapa yang melakukan demikian maka adalah orang yang rugi, Pak. Maka perintahnya di surat 6:10 itu adalah nafkahkanlah sebagian dari harta kamu untuk mencapai ridwan maghfirah Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih ada waktu mungkin nanti terjawab ya. Aku lupa landa, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.